bagaimana mereka keluar dari masalah ketika terjadi masalah, dan masalahnya pasti banyak, dan bagaimana mindset mereka dan para leader, top leadernya untuk keluar dari masalah. Itu yang harus kita nilai. Contoh nih, Tesla sekarang lagi gila-gilaan drop. Ya, mulai dari valuasi sampai kekalahan dia dalam persaingan dengan BYD. Penjualan dia langsung udah nggak nomor satu lagi. Ya, betul. Nah, kita harus lihat nih si Elon Musk-nya dan para top leadernya apa yang mereka lakukan. Spotify, menarik nih. Spotify bukan cuma kalau tadi mungkin problem terbesar di Tesla adalah nilai sahamnya lagi anjlok banget. Kalau di Spotify, dua-duanya sahamnya anjlok, produknya juga lagi turun, drop banget. Nah, yang kita harus nilai sekarang adalah bagaimana mereka keluar dari masalah. Padahal Spotify, salah satu contoh metodologi yang dia keluarkan, tools yang dia keluarkan adalah Spotify Squad Health Checkup kan, yang kita pakai juga. Saya pakai itu, buat ke klien juga saya pakai. Mereka banyak jadi referensi nih, Spotify. Spotify aja sekarang lagi ada masalah. Jadi sebenarnya kesepakatan para agilis top atau master coach, expert agile coach di seluruh dunia yang alhamdulillah satu-satunya saat ini yang megang di Indonesia, Indonesian agile coaching expert di Indonesia. Kita masih satu-satunya. Kalau nanti ada yang ternyata klaim silakan nanti kita bisa diskusi karena pengetahuan kita baru satu-satunya. Nah, diskusi antar kita mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan sekarang di dunia yang sudah itu agile. Oh, gitu. Karena kita harus masih pantau mereka di kedepannya ketika mereka terjadi masalah, contohnya tahun depan, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mindset mereka untuk keluar dari masalah? Berarti kalau kita kembali lagi, kita baru dinilai agile ketika kita ada masalah. Dan ini nyambung dengan hijrah yang sebenarnya hijrah. Kalau kita hijrah dengan sebenarnya hijrah, salah satu value atau salah satu prinsip yang kita akan sudah jalankan dalam kita adalah kesabaran. Sabar ya? Sabar. Sabar, kita nggak bisa sabar kalau kita nggak punya iman yang benar-benar punya kekuatan iman. Jadi, surat Al-Baqarah ada potongan dari salah satu ayat surat Al-Baqarah yang menjadi pegangan kita semua. Wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya ada sebuah proses kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia bersabar. Dan ketika kita coba lihat ini bukan ilmu cocokologi ya. Jadi saya sangat berhati-hati di sini karena banyak sekali yang melakukan hal itu. Dan salah satunya adalah itu yang kita hindari. Tidak berusaha untuk menggatuk-gatuk, mencocok-cocokkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, jadi ilmu cocokologi. Tapi poin saya adalah memang relevan, memang berhubungan atau nyambung. Kalau orang itu agile, dia pasti dapat menemukan kesabaran dalam dirinya. Ketika orang itu sabar, maka dia sebenarnya bisa menjadi orang yang agile. Dan ketika kita tadi lihat dari sisi dua-duanya ya, kalau seorang karyawan atau pebisnis, dia bisa memahami dua-duanya, memahami agile dan memahami konteks hijrah yang sesungguh-sungguhnya, artinya bisa menjalankan kehidupannya lebih baik. Bukan berarti harus selalu sukses, karena ujian itu selalu ada. Ujian selalu ada, dan itu adalah fitrah, itu adalah keputusan Allah. Dunia ini adalah akan dipenuhi dengan ujian-ujian. Pasti diuji. Dan kembali lagi, setelah diuji takdirnya Allah juga mungkin berbeda-beda. Kita yang sudah mungkin tahajud setiap hari belum tentu bisnis kita akan meningkat. Kalau akhirnya Allah menakdirkan kita untuk dulu nih, belum meningkat dulu. Takdir itu ya. Takdir, tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Kita tetap berusaha. Namun tadi itu artinya gini, saya juga harus berhati-hati menyampaikan konsep takdir ini. Bukan berarti harusnya kita, kan sudah takdir terus nggak ada usaha. Tapi juga bukan berarti begini, kita akhirnya tidak memahami usaha kita ini punya kontribusi yang signifikan, yang punya kontribusi terhadap hasil itu tetap Allah. Jadi kita harus membalance itulah, harus membalance. Dan ini memang
ini apa yang kita pahami. Ya teman-teman boleh koreksi saya kalau pemahaman saya kurang pas, tapi ini yang kita pelajari dari guru-guru kita, guru-guru agama kita. Dan ini mudah-mudahan buat teman-teman untuk tidak stop di sini, teman-teman mesti harus dari diskusi ini mungkin teman-teman harus melanjutkan entry dengan point belajar. ya untuk masuk ke agile, hijrah itu ya. Justru gitu ya. ini adalah entry point untuk teman-teman belajar agama lebih dalam lagi.